Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini Baihan mencoba mengaitkan klan darah kuno ini dengan adiknya. "YR, apa itu kau?" gumam Baihan dengan wajah berkaca-kaca saat ini. Kenapa kau menangis, nak?" tanya Duyongde, yang tidak sengaja melihat ke arah Baihan. Mendengar pertanyaan pemimpin Duyongde, sontak semua orang pun melirik ke arah Baihan. Sementara Baihan yang mendengar pertanyaan pemimpin Duyongde serta merasakan tatapan semua orang mengarah ke dirinya, dengan cepat ia mengubah ekspresinya. "Tidak ada apa-apa, Paman. Tadi aku hanya mengingat anggota keluargaku yang kini terpisah denganku," jawab Baihan sambil tersenyum kecil. Mendengar itu, semua orang seketika merasa bersalah, termasuk Duyongde yang telah bertanya. "Kau ini, dari dulu mulutmu memang tidak bisa dijaga ya," dengus Mengking, kini melototi Duyongde dan secara terang-terangan menyalahkannya. Aku sadar diriku salah, tapi jangan nyolot kau, sialan," teriak Duyongde langsung menggebrak meja hingga hancur. Xiu Hou yang melihat keduanya jika berkumpul kembali pasti akan ribut, kini menggelengkan kepalanya dan bangkit. "Tep-tep, ayo Haner, tinggalkan saja mereka. Mereka memang selalu seperti ini," ucap Xiu Hou. Baihan yang melihat kelakuan mereka dan mendengar ucapan Xiu Hou, kembali mengingat akan kedua pamannya yang selalu membuat keributan di saat bersama. "Hais, aku sangat merindukan mereka semua. Kapan aku bisa berkumpul lagi?" gumam Baihan dalam hati. Dengan santai, ia pun mengikuti Xiu Hou yang menarik tangannya untuk menjauhi tempat tersebut. Bukan hanya Xiu Hou dan Baihan saja yang menjauh, melainkan semua orang yang ada di sana ikut menjauh, karena tak lama lagi, tempat tersebut dapat dipastikan akan hancur. Tep-tep, bom-bom-bom. Tepat setelah Xiu Hou, Baihan dan semua anggota cabang klan Iblis Asura keluar, terdengar suara ledakan di dalam ruangan. "Hancur sudah," ucap salah satu anggota cabang klan Iblis Asura yang selalu ditugaskan memperbaiki dimensi buatan tersebut setiap tahun. "Sabar, begitulah adanya kekeluargaan yang akur, pastinya akan ada hal yang seperti ini," ucap Baihan terdengar santai. Apakah di keluargamu ada hal yang seperti ini?" tanya Xiu Hou. Semua orang pun ikut melirik ke arah Baihan dan terlihat penasaran akan jawaban Baihan. "Tentu, bahkan jauh lebih parah dari mereka. Ayahku sampai pusing menangani kelakuan mereka," jawab Baihan dan ia pun langsung bercerita. Dengan cepat Xiu Hou dan semua anggota cabang klan Iblis Asura membuat meja dan kursi panjang lalu mengarah ke Baihan. 1 jam telah berlalu, kini semuanya terlihat sangat senang mendengar cerita Baihan. Bahkan semua orang termasuk Duyongde dan Mengking terlihat sudah ada 30 menit yang lalu. Tidak ada yang menyadari kedatangan mereka dan mereka juga tidak mengganggu Baihan yang bercerita. "Wah, aku jadi ingin bertemu kedua pamanmu itu, nak. Mendengar ceritamu membuat darahku mendidih," ucap Duyongde dengan nada menggebu-gebu. Aku juga ingin bertemu mereka. Terlebih lagi mereka cukup mirip dengan kami," sambung Mengking sambil melirik ke arah Duyongde. "Tentu, jika bertemu mereka, aku akan kenalkan kalian, Paman," ucap Baihan dengan nada santai. "Bagus, aku akan langsung." Mulut Duyongde seketika disumpal oleh Mengking. "Hahaha, jangan dengarkan ucapannya, nak," ucap Mengking sambil tertawa kecil. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Setelah datang 2 pemimpin cabang klan Iblis Asura lagi dan kini ada 4 pemimpin cabang yang berkumpul. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan bersama menuju klan pusat. Wus-wus. "Mungkin 3 saudara kita menunggu di perbatasan, jadi percepat saja langkah kita," ajak Duyongde. Baihan,
Xiu Hou dan yang lainnya pun langsung mempercepat kapal dimensi mereka masing-masing. Wus-wus, 2 bulan telah berlalu. Terlihat 3 kapal dimensi berwarna putih menunggu di alam celestial yang tidak ada penghuninya. Mereka lama sekali, ucap salah satu pemimpin cabang klan Iblis Asura. Sabar saudara Diu, tidak lama lagi mereka pasti akan datang, ucap salah satu pemimpin cabang klan Iblis Asura. Dread, nah, itu mereka muncul, ucap pemimpin cabang klan Iblis Asura berjubah hitam pekat. Pandangan kedua pemimpin klan cabang Iblis Asura pun melirik ke arah 6 kapal dimensi. Wus, bam, hahaha, bagaimana kabar kalian para saudara tercintaku, ucap Duyong De muncul di dek kapal dimensi tempat ketiga saudaranya berkumpul. Dasar otak sapi sialan, teriak pemimpin cabang berjubah hitam menatap tajam ke arah Duyong De. Hahaha, apa kau ingin bertarung saudaraku tercinta? Tanya Duyong De kini melirik ke arah saudaranya yang mengenakan jubah hitam pekat. Tep-tep, hentikan, kalian ini tidak ada kerjaan saja saat bertemu satu sama lain, ucap Xiu Hou. Salam Tuan Muda, dengan cepat ketiga pemimpin cabang yang menunggu kedatangan Xiu Hou kini membungkukkan sedikit kepalanya. Salam Paman, balas Xiu Hou dengan senyum kecil. Baiklah, mungkin hanya kita saja yang belum sampai, jadi ayo kita lanjutkan perjalanan, sambung Xiu Hou melirik ke arah semua pemimpin cabang. Semuanya pun langsung mengangguk. Tak lama, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dread, wus-wus. Kini 9 kapal dimensi terlihat melesat sejajar dengan kecepatan penuh, dan setiap kapal dimensi pedagang maupun kapal dimensi perampok langsung menyingkir tanpa berani menghentikan ke-9 kapal dimensi kelompok Xiu Hou. 2 tahun berlalu, tep-tep, akhirnya, kita sudah mencapai pusat, ucap Xiu Hou sambil melangkahkan kakinya ke arah Bai Han dan ke-9 pemimpin cabang yang kini berkumpul di satu tempat. Apa kita akan langsung menggunakan portal? Tanya Meng Qing. Ya, itu yang aku ingin pertanyakan, ucap Xiu Hou. Jika begitu, langsung saja kita gunakan, agar bisa langsung menuju klan pusat, ucap Duyong De kini melirik ke arah yang lainnya. Melihat semuanya telah setuju, dan Bai Han yang kini hanya diam, terlihat ia sedikit ragu untuk ke klan pusat Iblis Asura setelah mendapat suara aneh di kepalanya. Dan suara tersebut terus muncul dan mengatakan untuk menemui dirinya. Jika kalian ingin langsung ke sana, maka aku tidak ikut terlebih dahulu, ucap Bai Han langsung mengangkat tangannya. Ada apa? Tanya Xiu Hou, Duyong De, Meng Qing dan semua pemimpin cabang klan Iblis Asura. Ada seseorang yang membisikkanku untuk datang menemuinya terlebih dahulu, jadi aku mungkin akan menyusul kalian dalam beberapa hari, atau mungkin bulan dan tahun, ucap Bai Han yang langsung menjelaskan. Siapa? Kenapa aku dan yang lainnya tidak menyadarinya? Tanya Meng Qing. Ia tentu bertanya, karena ia dan yang lainnya telah membuat pertahanan di tempat ini, jadi, suara telepati yang masuk pun dapat mereka ketahui. Aku juga tidak tahu Paman, tapi aku merasa ia sangat mengenal diriku dan aku sangat mengenal dirinya, jawab Bai Han menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu Paman, tapi aku merasa ia sangat mengenal diriku dan aku sangat mengenal dirinya, jawab Bai Han menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, semuanya pun saling melirik satu sama lain. Ini perlu didiskusikan, akan bahaya jika orang yang ingin memancing Haner adalah musuh, ucap Meng Qing. Kau benar saudara King, ucap salah satu pemimpin cabang terlihat mengangguk setuju. Aku rasa, saranmu ada benarnya juga. Aku pun begitu. Terdengar semuanya mengangguk setuju saat mengeluarkan pendapat mereka. Jika begitu, ayo kita diskusikan ini, tapi sebelum itu, kita tanya dulu kepada Haner. Apakah ia setuju dengan saran kita ini, ucap Xiu Hou mengangguk, lalu pandangannya pun mengarah ke arah Bai Han. Tapi alangkah terkejutnya Xiu Hou dan yang lainnya saat melihat Bai Han sudah tidak ada di tempatnya. Ini, bagaimana bisa aku tidak merasakan kepergian Haner? Ucap Duyong De terdengar lantang, pasalnya ia adalah yang paling dekat dengan Bai Han saat berdiri.
Jadi, dia yang paling terkejut dan tak percaya dengan menghilangnya Bai Han secara tiba-tiba. Cepat menyebar teriak Xiu Hou dan Meng Qing terdengar serempak. Dret, wus-wus. Dengan cepat, semuanya langsung menghilang ke berbagai arah untuk mencari keberadaan Bai Han. Sialan, kenapa ini bisa terjadi? Umpat Xiu Hou kini melihat ke segala arah setelah ia keluar dari dalam kapal miliknya dan muncul di dek kapal. Merasa tidak merasakan aura maupun energi Bai Han, Xiu Hou terlihat sedikit frustasi. Entah mengapa ia takut kehilangan Bai Han saat ini, seolah-olah Bai Han adalah anggota keluarganya yang telah lama hilang dan bertemu lagi, tapi ia kembali menghilang. Tep-tep, sialan, di sini juga tidak ada, umpat Du Yongde yang terlihat paling terbebani, lantaran ia yang berada di samping Bai Han sebelum Bai Han menghilang. Tidak ingin menyerah begitu saja, Du Yongde pun kembali melesat ke arah yang berbeda untuk mencari Bai Han. Dret, wus-wus, tep-tep. Di tempat yang berbeda, Meng Qing kini muncul, terlihat saat ini wajah Meng Qing sangat jelek. Jika begini, aku yakin orang yang menculik Han'er pastinya sangat kuat, gumam Meng Chen. Tapi jika dia memang kuat, kenapa dia tidak membunuh atau menculik kami juga? Sambung Meng Qing bertanya-tanya dalam hati. Apa ini ada kaitannya dengan orang yang Han'er maksud tadi? 10 hari berlalu, tep-tep, apa sudah ada sedikit petunjuk di mana keberadaan Han'er paman? Tanya Xiu Hou, terlihat Meng Qing hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana? Apa kita akan terus mencari, atau kembali ke klan pusat dan meminta bantuan Penatua Agung atau pemimpin? Tanya salah satu pemimpin klan cabang. Tidak, kita harus mencoba mencari sekali lagi, ucap Xiu Hou. Dan jika memang sama sekali tidak ada petunjuk, barulah kita kembali ke klan pusat, sambung Xiu Hou. Tep-tep, baiklah, jawab semua orang. Dret, tanpa basa-basi, mereka pun kembali menyebar untuk mencari keberadaan Bai Han. Di tempat yang dikelilingi oleh awan merah, dan segala sesuatunya merah, orang yang Xiu Hou dan lainnya cari, kini ada di sini. Di mana aku? Dan tempat apa ini? Gumam Bai Han kini melirik ke segala arah. Setelah melihat-lihat, Bai Han pun langsung melesat ke asal suara yang kini memanggilnya. Dret, wus-wus, tep-tep. Ini, gumam Bai Han saat melihat sosok pemuda yang sedang memancing di kolam darah. Apa ini nyata atau ilusi? Gumam Bai Han langsung menggosok-gosok matanya secara perlahan. Tapi apa yang ia lihat masih terlihat nyata. Apa yang kau lakukan di sana kak? Ayo cepat duduk, karena sebentar lagi kita memiliki tangkapan lo, ucap sosok pemuda berjubah putih dengan rambut merah. Yer, teriak Bai Han langsung menerjang ke arah adiknya. Wos, bro, uye. Aku tidak bisa bernafas kak, ucap Yer kini terdengar mengeluh. Jangan bercanda kau bocah, kakak tahu kau sangat kuat, jadi ini tidak akan berpengaruh, dengus Bai Han. Yer yang mendengar itu, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ya, terserah kau saja kak, ucap Yer. Tentu, kau harus menghormati yang lebih tua, terlebih aku kakakmu, ucap Bai Han tersenyum kecil. Merasakan senyum kakaknya, Yer pun ikut tersenyum hangat dan tentunya ia sangat bahagia saat ini karena bisa bertemu kakaknya. Ada di tingkat berapa kau Yer? Kenapa kakak tidak bisa merasakannya dan kakak hanya merasakan jika kau sangatlah kuat, tanya Bai Han. Kakak akan tahu suatu saat nanti, dan langsung saja, Yer membawa kakak ke sini karena Yer ingin membantu kakak meningkatkan kekuatan kakak, jawab Yer. Dret, akhirnya dapat juga, ucap Yer kini langsung menarik pancingnya. Tak lama setelah itu, ikan yang berwarna merah darah pun langsung Yer ambil lalu diberikan kepada Bai Han. Makan dan serap energi yang ada di dalam ikan ini kak, ucap Yer langsung memberikan ikan merah darah ke kakaknya. Bai Han pun sontak menerimanya, tanpa ragu sama sekali. Bagaimana cara mengonsumsinya Yer? Tanya Bai Han setelah menerima ikan merah darah, dan kini terlihat Bai Han saat ini sedikit terkejut saat ia memegang ikan merah tersebut. Ini, gumam Bai Han dalam hati,
Dengan cepat ia memejamkan matanya saat ikan merah yang ada di tangannya dengan cepat mengalirkan energinya ke seluruh tubuh Bai Han. Dan saking banyaknya energi yang masuk, beberapa energi terbuang sia-sia. Sial, gumam Bai Han dalam hati saat merasakan banyaknya energi yang terbuang. Ini kali pertamanya dalam hidupnya ia kecolongan seperti ini. YR yang melihat kakaknya mengumpat marah dengan memasang wajah kesal, hanya bisa tersenyum hangat. Terlihat saat ini YR sangat merindukan sifat kakaknya yang seperti dulu lagi, yang selalu ceria dan agak jahil. Tidak seperti sekarang yang selalu membawa beban seorang diri. Tentu YR dapat melihatnya dari wajah kakaknya dan tubuh kakaknya yang sedikit kurus, tidak seperti di masa lalu. Tanpa terasa, YR terlihat meneteskan air matanya. Maafkan YR kak, mungkin pertemuan kita kali ini hanya sebentar saja, tapi pertemuan kita yang kedua akan tetap selamanya bersama ayah, ibu, nenek, si YR, paman dan yang lainnya. Gumam YR yang tubuhnya kini mulai berubah menjadi kabut. Jelek. Tepat saat jiwa YR menghilang seutuhnya, jiwa YR langsung menembakkan dua jenis energinya ke dalam tubuh kakaknya, yang satunya untuk membantu meningkatkan kekuatan kakaknya dan yang satunya untuk melindungi kakaknya dari bahaya yang akan mengancam nyawanya. Bai Han yang kini fokus menyerap energi yang keluar dari ikan merah yang ia pegang, tentu tidak menyadari kepergian adiknya dan ia juga tidak tahu jika adik yang ia temui hanya sebatas jiwa. Bam 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 bam. Tanpa terasa 1 tahun telah berlalu Bai Han berada di tempat yang semuanya berwarna merah darah ini. Kini terdengar suara ledakan beruntun dari dalam tubuh Bai Han. Tak lama, Bai Han pun langsung membuka matanya dengan wajah berseri-seri. YR, kakak akhirnya bisa menerobos ke tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 8 Puncak. Kata-kata Bai Han seketika berhenti saat ia tidak melihat siapa-siapa di sekelilingnya. Tanpa sadar Bai Han meneteskan air matanya. Ah, uye. Bom 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 bom. Tak lama kemudian, suara raungan pilu disertai ledakan dahsyat terdengar dari tempat Bai Han berada. Entah apa yang Bai Han rasakan saat ini, yang pasti, itu adalah kesedihan akan ketidakmampuannya sebagai seorang kakak. Huf. Kini Bai Han langsung berlutut setelah hampir 1 minggu mengamuk untuk melepaskan semua amarahnya, rindunya, dan semua yang Bai Han rasakan selama ia hidup. Ayah, ibu, YR, si YR, nenek, paman, aku pasti akan menemui kalian dan akan membuat kalian bangga saat kita bertemu nanti. Aku berjanji tidak akan membuat kalian kecewa saat kita bertemu nanti, gumam Bai Han dalam hati. Tep-tep. Tak lama, Bai Han pun langsung bangkit dan melirik ke arah di mana dulu ia meningkatkan kekuatannya. Aku tak tahu ini ada di mana, yang pasti, ini adalah tempat yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatan kami, gumam Bai Han. Dret, wus-wus. Tanpa basa-basi Bai Han pun langsung mengeluarkan seluruh penghuni dunia jiwanya. Kakak, ucap Giselle yang terlihat terkejut saat melihat wajah Bai Han yang bengkak. Tidak apa-apa Gier, ini hanya efek dari berlatih di tempat ini, ucap Bai Han langsung memeluk sambil mengelus rambut calon istrinya. Giselle yang awalnya ragu, langsung membenamkan kepalanya di dada Bai Han sambil berkata, Aku percaya kepadamu kakak, ucap Giselle, tapi terlihat tangan Giselle memeluk erat Bai Han, seolah ia tahu apa yang Bai Han rasakan. Tapi Bai Han tidak ingin menceritakannya. Kakak, di mana ini? Tanya Bai Dasing kini mendekati Bai Han. Awalnya Bai Dasing sedikit ragu mengangguk kakaknya yang kini bersama Giselle, tapi karena rasa penasaran dan tidak bisa menunggu lama, Bai Dasing pun mendekati kakaknya. Bukan hanya Bai Dasing saja, Bo Wuhan, Lan Yuheng, Men Yusan, Duling, Chen Long dan semua penghuni dunia jiwa ikut mendekati sambil menatap ke arah Bai Han. Aku juga tidak tahu tempat ini, tapi satu yang pasti, tempat ini adalah tempat yang sangat cocok bagi kita untuk meningkatkan kekuatan kita, ucap Bai Han sambil melirik ke arah anggota keluarganya. Jadi, tingkatkan kekuatan kalian semua sebelum tempat ini menghilang seutuhnya.
Karena aku merasa tak lama lagi tempat ini akan menghilang, sambung Bai Han. Mendengar itu, Chen Long pun mengerutkan keningnya. Apa ini tidak berbahaya Haner? Bisa jadi tempat ini adalah penjara atau tempat ini sangat berbahaya. Tanya Chen Long yang masih belum sadar akan kekuatan Bai Han. Tidak, lihat ini, ucap Bai Han. Blus, uye. Dalam sekejap semua anggota keluarga Bai Han merangkak saat merasakan aura dari Bai Han. Bai Han terlihat sengaja agar mereka sadar jika diri mereka semua masih sangat lemah. Dan tujuan Bai Han adalah agar mereka semua bertekad untuk meningkatkan kekuatan mereka kembali sampai batas mereka masing-masing. Haner cepat tarik auramu ini, ucap Chen Long dan Meng Yusan serempak. Dret. Dengan santai Bai Han menarik kembali auranya. Kini pandangan semua orang menatap ke arah Bai Han dengan tatapan ngeri. Bagaimana bisa kau meningkatkan kekuatanmu hingga ke tingkat semengerikan ini Haner? Tanya Duling, Meng Yusan dan Chen Long. Tentu saja dengan cara menyerap energi yang ada di dekat kolam yang ada di sana, dan menyerap energi ikan yang tinggal di dalam kolam tersebut, jawab Bai Han sambil menunjuk ke arah kejauhan. Tatapan semua orang pun beralih ke arah kolam yang Bai Han tunjuk. Mereka juga melihat beberapa ikan yang melompat ke permukaan lalu kembali masuk. Wos! Tanpa basa-basi, Bo Wuhan dan Lan Yuheng melesat ke arah kolam dan kini terlihat mata mereka bersinar cerah. Aku harus menjadi kuat agar tidak membebani tuan muda, gumam Bo Wuhan dalam hati. Hehehe, jika aku cepat, maka aku bisa menjadi lebih kuat lagi dan tidak akan membuat saudara Han terbebani, gumam Lan Yuheng dalam hati. Melihat Bo Wuhan dan Lan Yuheng langsung melesat, yang lain pun dengan cepat melesat mengejar keduanya. Hanya Bai Dasing, Bai Ha dan Bai Hu yang masih berdiri di dekat Bai Han tanpa bergeming. Melihat ketiganya tidak bergerak, Bai Han pun tersenyum kecil. Ada apa? Kenapa kalian tidak ikut ke sana seperti yang lainnya? Tanya Bai Han. Menangkap ikan itu pasti tidak akan mudah kan Kak? Tanya Bai Dasing dengan tatapan menyelidik. Benar, karena setahuku, untuk menjadi kuat itu tidak akan mudah, jadi berikan kami sedikit informasi yang ada di sini. Agar kami bisa meningkatkan kekuatan kami dengan cepat. Sambung Bai Ha melirik Bai Han. Bai Hu langsung mengangguk setuju. Kalian ini cukup cerdas juga, baiklah, setahuku, cara menangkap ikan ini adalah dengan cara memancing mereka, dan kalian tentunya harus bersabar, jangan menyerah walau 1 atau 2 tahun kalian tidak bisa menangkapnya. Ucap Bai Han, perlu kalian ketahui, 1 ikan saja sudah mampu membuat peningkatan kalian melonjak tinggi, jadi jika kalian ingin meningkatkan kekuatan kalian secara instan, maka tangkap saja ikan yang mengandung sangat banyak energi. Tapi jika kalian tidak mampu dan menyerah begitu saja, maka serap saja energi yang ada di sekitaran danau tersebut. Sambung Bai Han dengan nada santai. Dret, setelah mendapat petunjuk untuk meningkatkan kekuatan, Bai Dasing, Bai Ha dan Bai Hu pun langsung melesat ke arah danau merah darah. Tep-tep, setelah sampai, ketiganya melihat 80% dari penghuni dunia jiwa langsung meningkatkan kekuatan mereka dengan cara menyerap energi yang ada di sekitaran danau dan 20% sisanya mencoba menangkap ikan yang ada di danau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang langsung berenang, ada yang mencoba meledakkan danau, tapi semuanya nihil. Hehehe, dasar otak idiot, gumam Bai Dasing langsung duduk dan membuat pancing. Dret, wos. Dengan sabar Bai Dasing langsung memancing. Saat memancing, Bai Dasing pun langsung memejamkan matanya untuk menyerap energi danau dan membagi fokusnya ke pancingnya. Walau cara ini membuat peningkatan Bai Dasing tidak signifikan, tapi tidak ada hal yang mudah di awal untuk meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran, seperti yang Bai Han katakan. Sama halnya dengan Bai Dasing, kini Bai Ha dan Bai Hu pun melakukan hal yang sama. Di tempat Bai Han, ia saat ini duduk bersila dengan Giselle. "Apa kau tidak ikut ke sana, Gier?" tanya Bai Han mengusap rambut calon istrinya. "Aku di sini saja, di tempat ini pun banyak energi yang aku rasakan,"
ucap Giselle sambil menggelengkan kepalanya, menolak ke pinggir danau. Bai Han pun mengangguk dan sadar maksud calon istrinya. Baiklah, lakukan sesukamu, ucap Bai Han langsung memejamkan matanya untuk mencoba kembali meningkatkan kekuatannya. Tep-tep, sudah hampir 3 tahun telah berlalu kita ada di sini, tapi Haner tidak ketemu juga, ucap Xiu Hou kini menundukkan kepalanya. Apa boleh buat, kita harus kembali tuan muda, karena pertemuan yang pemimpin janjikan tidak akan lama lagi, ucap Du Yongde dan Meng Qing terdengar sedikit tertekan. Huf, baiklah, ayo kita pulang, siapa tahu nanti kita bertemu Haner dan yang lainnya di sana, ucap Xiu Hou menghela nafas panjang. Yang pasti, Haner dan kedua putra kalian tidak akan mati, itulah yang kata hatiku katakan, sambung Xiu Hou mencoba menyemangati Meng Qing dan Du Yongde. Keduanya tentu merasakan hal yang sama, jika kedua putra mereka memang masih hidup, karena mereka merasakan inti energi jiwa kedua putra mereka masih terasa di dalam tubuh mereka yang terikat. Wus, wus, tep-tep, portal sudah siap, ayo kita kembali, ajak salah satu pemimpin klan cabang. Xiu Hou, Meng Qing dan Du Yongde pun langsung mengangguk serempak. Ayo, ajak Xiu Hou langsung melesat ke arah portal besar. Dret, wus-wus, tep-tep. Kini terlihat portal seukuran kapal dimensi tepat di depan Xiu Hou. Apa semuanya sudah masuk? Tanya Xiu Hou sambil melirik ke arah salah satu pemimpin klan cabang yang tadi memberitahunya. Mereka semua sudah masuk. Hanya kita saja yang tersisa, jawab pemimpin klan cabang tersebut. Baiklah jika begitu, ayo kita pulang, ajak Xiu Hou. Dret, wus-wus, celep. Setelah Xiu Hou dan yang lainnya masuk, terlihat portal langsung lenyap. Di dimensi yang segala sesuatunya berwarna merah darah. Bai Han yang masih memejamkan matanya, terlihat secara perlahan membuka matanya. Mereka semua akhirnya sudah meningkatkan kekuatan mereka ya, gumam Bai Han melirik ke arah anggota keluarganya. Terlihat kini Bai Dasing, Bai Ha, Bai Hu, Bo Wuhan dan Chen Long telah meningkat pesat. Anehnya, tingkat kultivasi mereka bertiga sama, yaitu Kaisar Dewa Surgawi Bintang 7 awal. Sementara Lan Yuheng ada di tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 6 puncak. Untuk yang lain, rata-rata mereka semua baru di tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 hingga 2 puncak. Kakak, apa kau akan pergi sekarang? Tanya Gier yang masih di pangkuan Bai Han. Belum, aku tidak lihat jika Paman Chen Long, Bo Wuhan, Saudara Yuheng dan Saudara HR terlihat masih belum menyerah, jadi kita tunggu mereka terlebih dahulu, jika mereka sudah menyerah, barulah kita akan pergi dari sini, jawab Bai Han sambil menjelaskan kenapa tidak langsung pergi, walau keluarganya telah meningkat. Lalu, jika kita bertemu ayah, ibu dan yang lainnya, apakah kita? Ya pada saat kita akan bertemu mereka semua, maka kita akan langsung menikah, jadi jangan khawatir Gier, ucap Bai Han memotong ucapan Giselle dengan menutup bibirnya dengan jari manisnya. Giselle pun seketika terlihat malu-malu saat matanya bertatapan dengan mata Bai Han. Dengan cepat ia membenamkan kepalanya ke dada Bai Han. Melihat tingkah calon istrinya, Bai Han hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hais, sifat seperti inilah yang akan mengerikan ke depannya, karena ia mirip dengan ibu Xia, gumam Bai Han terlihat tersenyum kecut. Aku harus belajar kepada ayah, bagaimana cara mengendalikannya kelak, jika tidak, akan berbahaya bagiku, sambung Bai Han. Tep-tep, tidak lama kemudian, Bai Han pun langsung bangkit sambil menggendong Giselle di punggungnya. Dret, wus, tep-tep, bagaimana Daer? Kenapa kau tidak seperti yang lain, yang mencoba kembali meningkatkan kekuatannya? Tanya Bai Han. Gerakan Bai Dasing yang akan mencoba melatih beberapa tekniknya pun langsung terhenti. Ini sudah batasanku kak, butuh waktu lama lagi bagiku untuk meningkat lagi ke tahap selanjutnya. Jawab Bai Dasing. Aku juga sudah sadar akan batasanku, jadi jika aku memaksakan diri, maka tubuhku bisa hancur kak, sambung Bai Dasing menjelaskan. Bai Han pun langsung tersadar jika Bai Dasing tidak seperti dirinya yang tidak memiliki batasan. Begitu ya,
Bom bom bom. Tepat setelah Bai Han selesai bicara, terdengar suara ledakan beruntun dari tubuh Chen Long, Bai Ha, Bo Wuhan dan Lan Yuheng. Pandangan Bai Han dan yang lainnya pun melirik ke arah keempatnya. Akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa mencapai Kaisar Dewa Surgawi Bintang 7 awal. Ucap Lan Yuheng dengan nada lantang dan bahagia. Monyet nakal, ayo kita bertarung, teriak Lan Yuheng langsung menantang Bai Dasing. Bai Dasing pun langsung melesat ke arah kakaknya. Dret, tanpa memberikan Lan Yuheng kesempatan, Bai Dasing dengan cepat mengayunkan pedangnya. Wus, melihat itu, dengan cepat Lan Yuheng menghilangkan kedua tangannya yang telah diselimuti petir. Crash! Ini, mata Lan Yuheng seketika melotot saat merasakan pedang Bai Dasing masuk ke pertahanan energinya, seolah-olah pedang Bai Dasing menebas udara. Duar! Bersamaan dengan suara ledakan, Lan Yuheng terlihat sudah mundur cukup jauh. Kecepatanmu meningkat ya kak, ini akan jadi hal yang merepotkan, ucap Bai Dasing sambil memiringkan kepalanya. Tep-tep, saat Bai Dasing dan Lan Yuheng bertarung, kini terlihat Chen Long, Bo Wuhan dan Bai Ha yang memulihkan pondasi mereka. Mendekat ke arah Bai Han. Kini aku yakin, jika kita menyerang salah satu fraksi menara, yang dipimpin oleh pemimpin pertama fraksi, maka kita pasti akan menang, ucap Bai Han. Aku pun juga berpikir begitu. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Apakah akan langsung ke klan pusat iblis Asura? Atau menyerang fraksi menara? Tanya Chen Long. Jika kita menyerang fraksi pertama menara, maka kita tentu harus mencari di mana markas mereka terlebih dahulu. Itu membutuhkan waktu yang lama, jadi sebaiknya kita lebih baik mencari sekutu saja terlebih dahulu, ucap Bai Ha langsung mengeluarkan pendapatnya. Walau kita kuat, kita tidak boleh terlalu sombong, itu bisa membuat kita termakan kesombongan kita jika bertemu lawan kuat nantinya. Jadi, aku setuju usulan saudara Bai Ha, sambung Bo Wuhan. Jika begitu, kita akan ke tempatmu saja paman, apakah kau setuju? Tanya Bai Han melirik ke arah Chen Long. Chen Long yang mendengar itu tentu saja terkejut, tapi dengan cepat ia kembali normal. Klan tempatku berada memang sedikit di bawah klan iblis Asura, walau begitu, di sana tempatnya para jenius berkumpul. Maka dari itu untuk mencari calon pemimpin baru tidak hanya satu, melainkan ratusan, bahkan ribuan. Semua bisa masuk menjadi calon pemimpin di sana. Khususnya diriku, sebelum aku pergi, aku ditunjuk juga sebagai kandidat calon pemimpin. Ucap Chen Long langsung mengingat pesan dari masternya. Walau aku bisa kembali sekarang, karena aku telah memenuhi syarat, bahkan melebihi syarat, aku ragu jika aku akan diterima, karena aku telah pergi terlalu lama. Ucap Chen Long kini melirik ke arah Bai Han dan yang lainnya. Tep-tep, jika begitu, kita buat mereka sadar, jika mereka mencampakkanmu, maka itu adalah suatu kesalahan, karena kau memiliki kami, dan itu pastinya akan membuat klanmu itu menyesal jika mengusirmu. Ucap Bai Dasing yang muncul bersama kakaknya. Benar, aku yakin mereka pasti akan menerimamu kembali, walau kau tidak dikenali sekalipun, karena jika mereka menerimamu, maka mereka berpikir akan mendapatkan sekutu yang kuat seperti kita, sambung Bai Ha. Chen Long pun mengangguk membenarkan. Kini pandangannya mengarah ke Bai Han. Apa yang keluarga kita katakan benar, janganlah takut jika kau ditolak, jika itu terjadi, maka masih ada kami yang selalu menerimamu paman, ucap Bai Han dengan senyum hangat. Mata Chen Long pun seketika berkaca-kaca saat mendengar itu. Terima kasih Haner, kau adalah orang terbaik yang selama ini aku kenal setelah kedua orang tuaku, ucap Chen Long langsung memeluk Bai Han. Bro, paman, aku ini seorang pria loh, bukan wanita, ucap Bai Han dengan sedikit senyum nakalnya. Kini terlihat sifat Bai Han seperti di masa lalu sebelum berpisah dengan keluarganya sudah terlihat kembali. Karena setelah sekian lama merenung, ia sadar jika hidup itu harus dinikmati, dibawa santai, tidak dibawa untuk menjadi sebuah beban. Kau ini, dengus Chen Long kini terlihat sedikit malu.
Hahaha. Tak lama, mereka semua pun langsung tertawa lepas. 1 bulan telah berlalu setelah kembalinya Bai Han ke sifat aslinya. Kini terlihat keluarga Bai Han jauh lebih meriah karena sifat jahil Bai Han yang terbilang suka sedikit mengerjai. Kakak, kau ini, aku ini kera loh, bukan monyet, dengus Bai Dasing terlihat cemberut. Bukannya itu sama saja ya, hanya pengucapannya yang berbeda, ejek Bai Han. Bai Dasing seketika memasang wajah cemberut disertai muka sedih. Bukannya iba, Lan Yuheng malah terlihat tertawa bahagia, karena ia kini mempunyai pendukung dan tidak kalah lagi seperti sebelumnya. Kau juga sama saudara Yuheng, kepalamu ini terbuat dari batu atau kayu tumpul sih, kau masih saja sama, yaitu tidak bisa berpikir sedikit cerdas, padahal kau manusia, bisa-bisanya kalah dengan daer, ejek Bai Han. Wajah Lan Yuheng seketika membeku. Bai Dasing yang mendengar itu pun seketika tertawa. Tep-tep, sudah selesai saudara Han, apa yang kau yakini jika jalan keluar tempat ini memang ada di dasar danau tersebut? Tapi, ucap Bai Ha. Kini sedikit ragu untuk mengatakannya kepada Bai Han. Tapi apa? Tanya Bai Han melirik ke arah Bai Ha. Tep-tep, tapi dia tidak bisa berenang kak. Hahaha, seketika terdengar tawa dari Bai Hu saat memberitahu Bai Han, jika Bai Ha tidak bisa berenang. Bai Ha yang mendengar itu, seketika memasang wajah sedikit jelek, tatapannya pun mengarah ke adiknya yang baru tiba. Sementara Bai Han yang mendengar itu, kini mengerutkan keningnya. Jika kau tidak bisa berenang, bagaimana kau bisa tahu di bawah danau itu adalah pintu keluar tempat ini? Tanya Bai Han. Dan juga kau sedikit aneh, tidak bisa berenang. Bukankah walaupun kau tidak bisa berenang, kau bisa menyelimuti tubuhmu dengan energimu saat memasuki air? Sambung Bai Han kini melirik ke arah Bai Ha. Itu adikku yang tadi menyelam. Lalu bagaimana aku tidak bisa berenang walau telah menyelimuti tubuhku dengan energiku? Itu karena aku trauma akan berenang, jawab Bai Ha sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jawaban yang aneh, jika kau trauma, lalu bagaimana caramu keluar dari sini jika kau trauma akan berenang? Tanya Bai Dasing kini melirik ke arah saudaranya itu. Terlihat Bai Ha hanya bisa melongo saat ini, karena apa yang Bai Dasing katakan ada benarnya. Hais, jangan menakut-nakuti saudaramu daer, ucap Chen Long kini mendekat. Pandangan Chen Long pun mengarah ke Bai Han. Kapan kita akan keluar Haner? Apakah sekarang? Tanya Chen Long. Bai Han yang tadinya ingin mengerjai Bai Ha melalui Bai Dasing, kini hanya bisa tersenyum kecut dan langsung mengangguk. Ayo berkumpul semuanya, ucap Bai Han. Tep-tep, tak lama, seluruh penghuni dunia jiwa Bai Han pun langsung berkumpul. Tanpa basa-basi, Bai Han pun langsung membuka dunia jiwanya. Bertepatan dengan itu, semua penghuni dunia jiwa Bai Han pun langsung masuk ke dalam lubang hitam dan hanya menyisakan Bai Han, Bu Wuhan, Lan Yuheng, Bai Dasing, Bai Ha, Bai Hu, Chen Long, Meng Yusan dan Du Ling. Ayo, ajak Bai Han langsung melesat ke arah danau. Wus-wus, tep-tep, kalian tunggu di sini, ucap Bai Han melirik ke arah anggota keluarganya. Setelah memberitahu anggota keluarganya, Bai Han pun langsung melompat seorang diri. Blur, sret, Bai Han yang sudah memasuki kolam kini hanya bisa melihat air berwarna merah dan pandangannya pun tertutupi air. Jadi satu-satunya cara agar bisa merasakan area sekitar, Bai Han hanya mengandalkan kesadaran yang ia sebarkan. Di sana, gumam Bai Han saat merasakan energi yang sangat kuat. Wus. Dengan cepat pun Bai Han berenang ke sana. Tep-tep, setelah sampai pusat danau dan tepat di bawah kaki Bai Han ada sebuah pintu, tanpa berlama-lama, Bai Han menarik pintu tersebut. Blus. Dalam sekejap semua yang ada di dimensi yang dipenuhi warna merah darah langsung menghilang. Anggota keluarga Bai Han yang menunggu di atas danau tentu sedikit terkejut, tapi tak lama, mereka semua menghela nafas. Ini adalah tempat di mana aku berdiri sebelum diriku dipindah ke sini oleh YR.
Yang berbeda hanyalah kapal dimensinya tidak ada, gumam Bai Han yang tentu mengenal tempat di mana dulu ia berdiri sebelum menghilang. Tep-tep, ayo Haner, kita sudah dekat dari tempat klanku tinggal, ajak Chen Long. Setelah ia melihat area sekitar, yaitu, mereka sudah tidak lama lagi sampai menuju alam celestial Zuixiao. Bai Han pun tersadar saat mendengar suara Chen Long, tatapannya pun mengarah ke Chen Long sembari mengangguk. Tapi sebelum itu, Paman Ling, Paman Yuhan, apa kalian akan mengikuti kami atau kembali ke klan pusat untuk mengabari jika aku baik-baik saja? Tanya Bai Han kini melirik Duling dan mengyusan. Kami ikut kau saja Haner, di sana palingan kami akan langsung diajak bertarung oleh para senior kami. Apalagi saat melihat kami kini ada di tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 7 akhir, para tetua pun pastinya akan berdatangan. Aku tidak ingin dihajar habis-habisan, ucap Duling dan Meng Yusan serempak. Baiklah jika begitu, ayo Paman Long Chen, ajak Bai Han. Dret, wus-wus. Dengan cepat Chen Long, Bai Han dan anggota keluarganya melesat ke arah alam celestial Zuixiao, atau lebih tepatnya benua naga. Slek, tep-tep. Setelah 1 bulan berlalu, muncul sebuah sobekan portal dan tak lama, Bai Han bersama anggota keluarganya muncul tepat di alam celestial Zuixiao. Jadi ini yang namanya alam celestial di mana banyak ahli kuat tinggal, ucap Bai Han. Bai Han mendapat informasi ini dari Chen Long, Meng Yusan dan Duling. Di sini terdapat banyak klan kuno bersembunyi. Baik yang sengaja tidak pernah keluar dari masa perang di masa lalu, maupun klan kuno yang terjatuh. Ayo, ajak Chen Long terdengar bersemangat saat ia melihat sebuah benua yang mirip dengan bentuk naga. Dret, wus-wus, dek-dek, jantung Bai Han dan Bo Wuhan seketika berdetak dengan keras, saking kerasnya, itu mampu didengar oleh semua orang yang ada di sekeliling Bai Han dan Bo Wuhan. Ini, gumam Bai Han dan Bo Wuhan saling melirik satu sama lain dengan tubuh bergetar hebat. Ayah, Tuan Besar, secara serempak Bai Han dan Bo Wuhan bergumam dalam hati, tanpa sadar, Bai Han dan Bo Wuhan meneteskan air mata mereka, itu adalah air mata kerinduan yang tak bisa mereka bendung. Ada apa kakak? Tanya Bai Dasing dengan nada panik saat melihat kakaknya meneteskan air matanya. Tidak ada. Ayo lanjutkan di mana tempat klanmu tinggal paman, ajak Bai Han kini melirik ke arah Chen Long. Bai Han kini merasa ayahnya ada di tempat klan Chen Long tinggal, entah mengapa ia begitu yakin. Yang pasti itu adalah ikatan batin yang Bai Han tidak sadari. Bai Han dan yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju benua naga dan kini kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dret, wus-wus. Saat Chen Long, Bai Han dan anggota keluarganya memasuki alam celestial Zuixiao, terlihat sosok sebuah jiwa wanita yang sedang memejamkan matanya, langsung membuka matanya dan langsung menatap ke arah kejauhan. Ada lagi orang yang datang ke alam celestial ini dengan kekuatan yang cukup membahayakan bagi benua-benua yang tidak ada seorang ahli penjaganya, gumam sosok jiwa wanita tersebut. Apakah ini tidak lama lagi? Sambung sosok jiwa wanita kembali bergumam dalam hati, dan yang ia maksud adalah badai yang tidak lama lagi akan datang dan awalnya adalah dengan bermunculan ahli-ahli kuat dari berbagai alam celestial ke tempat ini. Salah satunya adalah kedatangan Chen Long, Bai Han, serta anggota keluarganya. Itulah yang kini sosok jiwa wanita pikirkan. Sebaiknya aku sapa saja mereka terlebih, ucapan sosok jiwa wanita terhenti saat ia melihat 2 dari mereka adalah anggota klan Asura dan 2 lagi kini menuju ke arah ketiga pemimpin fraksi. Menarik, padahal jarak mereka sangat jauh, tapi mereka berdua dapat merasakannya. Dendam apa yang mereka punya hingga bisa merasakan musuh dengan jarak sejauh itu, gumam jiwa wanita kini tertarik untuk menonton. Apakah kedua pemuda itu mampu menang atau tidak? Dret, dengan cepat sosok jiwa wanita menghilang dari tempatnya berada, yaitu dekat dengan benua naga. Sementara orang yang sosok jiwa wanita maksud tak lain adalah Bai Han dan Bo Wuhan. Kini mereka berdua dengan cepat mengubah jalur mereka menuju benua dinasti kuno. Dret, wus-wus.
Apa kau juga merasakannya, Paman? Tanya Bai Han. Tentu Tuan Muda, aku tak akan pernah bisa melupakan aura menjijikan dari anggota menara, ucap Bo Wuhan mengangguk. Melihat Bai Han dan Bo Wuhan langsung pergi ke arah yang berbeda, tanpa memberitahu mereka, tentu Chen Long, Bai Ha, Bai Hu, Bai Dasing dan yang lainnya dengan cepat mengejar keduanya tanpa banyak tanya. Wus-wus, di tempat ketiga pemimpin pertama fraksi, kini terlihat mereka yang akan sampai menuju benua dinasti kuno langsung menghentikan langkah mereka saat merasakan aura membunuh yang luar biasa pekat. Ini, gumam ketiga pemimpin pertama fraksi menara. Satu orang yang hampir mencapai Kaisar Dewa Surgawi Bintang 9 awal dan satunya Kaisar Dewa Surgawi Bintang 8 awal, gumam pemimpin pertama berjubah biru dan hitam secara serempak. Sial, kembali dulu, sebisa mungkin kita harus hindari pertarungan, jika tidak, klan Asura pasti akan menyadari keberadaan kita, ucap pemimpin berjubah hitam. Dengan cepat kedua rekannya mengangguk, tapi sebelum mereka bergerak, terlihat 3 portal muncul dan ada 3 sosok pemuda yang memiliki wajah sama muncul. Sial, dia bisa memunculkan klonnya, umpat pemimpin berjubah biru. Wung, saat pemimpin berjubah biru dan kuning akan mundur, karena pemimpin berjubah hitam akan langsung menyerang ketiga klon Bai Han. Terlihat Bai Han yang asli bersama Bo Wuhan muncul tepat di belakang mereka. Kena kau sialan, ucap Bai Han sambil memasang wajah menyeramkan. Karena ia merasa umpannya tepat sasaran. Sialan, ini jebakan, cepat kabur. Wung, duar, bom bom bom. Sebelum pemimpin berjubah hitam menyelesaikan ucapannya, terlihat sebuah kapak muncul tepat di depan bibirnya dan langsung menghantam kepalanya hingga membuatnya terhempas jauh. Blus, duar, goar. Terlihat sosok pemimpin berjubah hitam yang terhempas tadi, kini berubah menjadi siluman yang terlihat menyeramkan. Bukan hanya itu saja, dia yang tadinya hanya setingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 7 akhir, kini melonjak menjadi Kaisar Dewa Surgawi Bintang 9 akhir. Bai Han dan Bo Wuhan yang melihat itu, tentu saja langsung waspada. Tapi di satu sisi, mereka juga merasa lega, karena kedua rekannya telah kabur. Tep-tep, bersamaan dengan itu, Chen Long dan yang lainnya kini muncul sambil melebarkan mata mereka. Ini, tubuh Chen Long dan yang lainnya sedikit merinding saat merasakan kekuatan siluman yang ada di depan mereka. Hanya satu kata yang ada di dalam benak mereka. Kuat, Paman Wuhan, Paman Chen, Saudara Ha, kalian bertiga yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa Surgawi Bintang 8 awal akan membantuku melawannya, sementara yang lain mundur, karena dia bukanlah tandingan kalian, ucap Bai Han dengan nada tegas. Tanpa membantah, Bai Dasing, Lan Yuheng, Bai Hu, Men Yusan, dan Duling langsung menjauh dengan jarak yang mereka rasa cukup aman. Sementara Bai Han, Chen Long, Bo Wuhan dan Bai Ha kini dengan cepat menyebar setelah Bai Han memberikan perintah untuk menyebar. Goar, akan kubunuh kalian semua, teriak siluman yang tak lain pemimpin berjubah hitam. Dread, blus, uye. Bai Han seketika tidak mampu bergerak saat musuhnya kini memberikan tekanan mengerikan serta langsung mengayunkan cakar ke arahnya. Crash, duar. Tapi sebelum itu terjadi, kapak Bo Wuhan langsung menghentikan pergerakan tangan musuh, agar tidak menyentuh Bai Ha. Bersamaan dengan itu, 3 klon Bai Han terlihat muncul dan langsung memberikan serangan terkuat mereka. Wus wus wus, duar, bom bom bom. Ledakan besar seketika terdengar, hingga terasa sampai ke beberapa benua. Tidak sampai di sana saja, kini Bai Han muncul dengan sebuah pedang kayu yang telah ia alirkan energi barunya. Wung, slas, crash, goar. Seketika terdengar raungan kesakitan dari pemimpin berjubah hitam saat Bai Han mampu memotong lengan kirinya. Wung, menghindar, teriak Bai Han saat melihat tangan kanan pemimpin berjubah hitam terayun ke arah anggota keluarganya yang terlihat akan kembali menyerang. Dread, duar, bom bom bom. Tubuh Bai Han, Bo Wuhan, Chen Long dan Bai Ha langsung terhempas saat terkena dampak dari serangan musuh. Tep-tep,
Sial, dia kabur, umpat Bai Han saat tidak merasakan musuh di tempatnya lagi. Walau begitu, kini kita dapat tahu sampai di mana batas kita mampu melawan pemimpin fraksi Menara Haner, ucap Chen Long kini terlihat membersihkan jubahnya yang kotor. Kau juga dapat lengan kirinya, itu bisa dijadikan petunjuk untuk menemukannya nanti, sambung Bai Ha. Pandangan Bai Han pun kini mengarah ke lengan kiri dalam bentuk siluman, dengan cepat pun Bai Han muncul dan langsung menyimpannya. Kau benar. Jadi ayo kita pergi dari sini sebelum orang-orang berdatangan karena merasakan dampak pertarungan kita tadi. Ajak Bai Han saat merasakan beberapa aura kuat datang dari berbagai arah. Salah satunya adalah benua naga dan benua dinasti kuno. Dengan segera Bai Han bersama anggota keluarganya melesat pergi dengan cara mengambil jalan memutar untuk menghindari bertemu dengan ahli-ahli tersebut. Dread, wos. Dan cerita Bai Han pun tamat. Terima kasih atas doa and supportnya semua sobat setia alurmu. Sampai jumpa di next video seru lainnya.